Waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahibbati fillah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berjumpa. Bagi teman-teman yang sudah mengenal saya, alhamdulillah kita bisa bertemu, dan mungkin teman-teman yang kita belum pernah saling kenal, maka salam kenal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang saling bersilaturahim sehingga kebaikan, rahmat itu selalu tercurahkan kepada kita di setiap waktu dan di setiap lini kehidupan kita. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zoom ini dihadirkan sebagai sebuah pengenalan tentang sebuah teknik pengobatan yang sebenarnya teknik pengobatan ini telah banyak digunakan oleh umat. Bahkan sejak zaman-zaman terdahulu itu pun sudah digunakan. Namun ternyata keilmuan itu tidak pernah berhenti di satu tempat dan tidak pernah berhenti di satu zaman. Ilmu itu akan terus berkembang sebagaimana pendidikan itu terus berkembang juga. Penelitian-penelitian dilakukan, pengamatan-pengamatan juga diberlakukan, sehingga muncul keilmuan-keilmuan baru yang silih berganti dan saling menyempurnakan satu sama lain. Tentunya kesempurnaan itu murni milik Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian akan lebih tahu tentang dunia kalian, dan ilmu pengobatan ini termasuk ilmu dunia yang akan terus berkembang. Maka medical cupping klasik ini dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan bukan untuk menggurui siapapun atau untuk menjadi lawan dari suatu payung besar yang teman-teman juga sudah tahu insya Allah. Namun ini hanya sebagai perenungan secara pribadi untuk mengembangkan sebuah keilmuan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri pribadi, teman-teman, dan halayak ramai tentunya. Saya pernah memiliki pengalaman di bekam medis ketika masih mengenyam pendidikan di dunia keperawatan. Kemudian juga pernah belajar di bekam secara tibbun nabawi, karena kebetulan di stikes kami ada mata perkuliahan khusus tentang at-tibbu an-nabawi yang diajarkan oleh seorang dosen dan seorang praktisi tibbun nabawi. Dan itu diujikan. Alhamdulillah juga pernah mencoba untuk belajar di dunia tradisional Chinese medicine yang juga ada bekamnya yang dikenal dengan Pahaokuan. Ternyata masing-masing ini memiliki karakter-karakter tersendiri di dalam sebuah penerapan pengobatannya, teman-teman sekalian. Namun dengan segala kerendahan hati, sekali lagi, ini bukan untuk menggurui siapapun. Hanya saja ini kita berbagi tentang ilmu pengobatan untuk mendapatkan dan melengkapi puzzle-puzzle ilmu yang telah kita dapatkan di waktu-waktu silam. Di dalam sebuah ilmu pengobatan, teman-teman sekalian, diagnosa adalah roh suatu pengobatan itu. Karena sejatinya tidak ada pengobatan yang terbaik tanpa adanya diagnosa yang kuat juga. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan tema kita tentang bekam. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi yang sering digunakan, yang seakan-akan menjadi bendera yang terus dikibarkan. Misalkan hadis dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ketika itu Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan asy-syifa'u fi thalathah. Kesembuhan itu ada pada tiga hal.
syartati mihjam, sayatan silet pena bekam itu, au syarbati aslin atau minum madu, au kayyati narin atau sedutan api panas yang disudutkan pada titik-titik tertentu. Dan Nabi kita mengatakan wa ana anha atau wa anha ummati anil kai. Namun aku melarang umatku untuk berkai, untuk menggunakan terapi al-kai itu. Kemudian hadis yang tidak kalah populernya di dunia perbekaman adalah hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi kita mengatakan, "Inna amsala ma tadawaitum bihi al-hijamah wa al-qist al-hindi." Maaf, al-qist al-bahri. Sesungguhnya pengobatan yang sangat layak kalian gunakan adalah berbekam dan qust al-bahri. Ada juga hadis yang teman-teman pasti telah menghafalnya dengan lafaz yang mirip dengan ini, teman-teman sekalian. Nabi kita mengatakan, "Inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah." Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Kemudian berjalan waktu, teman-teman sekalian, saya merenungi sebuah hadis yang mungkin dilupakan oleh sebagian para terapis bekam. Ya. Hadis ini dibawakan oleh sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Namun ada kalimat setelahnya yang kerap kali dilupakan. Nabi kita mengatakan fa idza usiba ad-dawa'u da bara'a biiznillahi azza wa jal. Kalau tepat pengobatan itu, pasti sembuh penyakit itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asyahid di sini teman-teman sekalian adalah ketika pas pengobatan itu, caranya tepat, diagnosanya tepat, waktunya tepat, tekniknya juga tepat, maka Allah akan sembuhkan penyakit itu dengan izinnya Subhanahu wa taala. Hadis ini teman-teman sekalian diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibn Hibban, dan Imam Al-Hakim rahimahumullahu ta'ala. Maka ini yang membentuk diri pribadi mencoba untuk merenungi tentang bekam itu sendiri. Dan sebagai seorang muslim, saya pribadi mengimani bahwa bekam ini adalah pengobatan yang sangat baik sekali. Merupakan risalah nabawiyah. Oleh sebab itu, ketika dilakukan oleh seorang muslim, dan ternyata laporan banyak sekali, ada yang sembuh dengan bekam, ada yang malah tidak sembuh dengan bekam. Berarti apa yang salah di sini? Apa yang perlu diperbaiki? Maka disitulah seorang pelajar, seorang talibul ilmi belajar, mengetahui dan mencari tahu kenapa ada yang sembuh dengan berbekam, ada yang tidak sembuh dengan berbekam. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, kalau kita ingin mengkaji lebih jauh lagi, para ulama kita menuliskan buku tentang fikih Tibbun Nabawi. Ternyata Tibbun Nabawi itu punya fikihnya, punya caranya, kapan digunakan, saat seperti apa digunakan, dan bagaimana cara penggunaannya. Maka itulah yang mendorong saya pribadi untuk membuat kelas ini, teman-teman sekalian, sekali lagi bukan untuk menggurui siapapun atau yang semisal dengan itu, tetapi mengajak teman-teman untuk belajar bersama, mengembangkan sebuah seni keilmuan. Baik, mohon izin saya coba share screen yang tadi ya. Baik. Baik, sebelum saya masuk ke sini, di sini teman-teman sudah pernah belajar semua tentang bekam, J? Atau ada yang baru mengenal bekam ini? Saya yakin sudah pernah semua ya. Saya pribadi belajar bekam ini sejak saya usia kelas 5 SD mungkin oleh ayahanda saya sendiri, hafizahullah ta'ala.
Dan ini menarik sekali bekam ya. Seru sebenarnya mempelajarinya. Tetapi teman-teman perlu ingat bahwa bekam ini adalah salah satu seni pengobatan yang telah dikembangkan. Oleh sebab itu akan banyak sekali nanti ya, ada bekam sunnah, ada bekam sesuai dengan titik organ atau bekam organ, ada bekam medis, ada bekam dengan sindrom yang dikenal dengan Pahakuan, yang sering digunakan oleh para praktisi dari traditional Chinese medicine. Dan ada bekam yang memang dilakukan sesuai dengan keadaan, ya, sesuai dengan makna bekam itu. Bekam digunakan idza hajat dam, ketika darah itu bergejolak. Dan ini digunakan oleh para praktisi kedokteran Arab klasik. Nanti akan banyak sekali ya teman-teman sekalian. Baik, ini ya. Ini tadi ya, beberapa hadis yang telah kita sebutkan ya, bahwa berbekam ini adalah sebaik-baik pengobatan yang kita lakukan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kemudian pada berikutnya juga ya, yang tidak kalah pentingnya, ini semisal dengan lafaz yang tadi kita bawakan pertama, bahwa ada 3 hal yang jika pada sesuatu ada kesembuhan, maka kesembuhan itu ada pada sayatan alat bekam, minum madu, dan membakar bagian yang sakit atau alkai. Namun Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak menyukai alkai itu, ya, karena sifatnya menyakiti dan membuat jiwa menjadi panas. Ini sebagai sebuah renungan kita teman-teman sekalian. Tibbun Nabawi ini sebuah risalah yang mulia. Namun penggunaannya adalah kembali kepada kita semua. Risalah ini adalah risalah An-Nabawiyah yang beliau dapatkan sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'raj. Teman-teman insya Allah sudah tahu tentang kisahnya. Namun aplikasinya dikembalikan kepada kita sehingga malpraktek itu terjauhkan dari kita semua teman-teman sekalian. Secara teknik sangat mudah sekali. Teman-teman menentukan titik, kemudian teman-teman lakukan pengekopan, dikeluarkan darahnya, selesai. Namun ternyata sebelum menentukan titik di sana ada diagnosa yang eksplisit. Kemudian teknik penusukan juga menyesuaikan tentang karakter tubuh dan sindrom itu. Kemudian berapa lama juga menentukan kondisi dari kesiapan tubuh itu sendiri. Dan teknik pun mengikuti bagaimana dari raga dan jiwa pasien itu. Manusia sebagai objek kita membekam, maka kita juga harus memahami siapa manusia ini sesungguhnya. Sejauh ini teman-teman sekalian, kita memahami manusia hanya sebatas raga yang memiliki mata, hidung, dan mulut, memiliki tubuh dengan tangan dan kaki, tetapi kita lupa bahwa di dalam raga ada esensi yang jauh lebih penting untuk kita lihat, yaitu jiwa. Maka bekam ini ditujukan untuk raga, namun memperbaiki jiwa setelahnya. Oleh sebab itu, insya Allah nanti di dalam kelas yang pertama, kita coba untuk melihat darah yang keluar itu sebenarnya apa. Ya, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan GPS. Namun, terkadang tidak dibahas bahwa sebelum GPS itu muncul, ada yang namanya HSP70. Ketika terjadinya hipoksia lokal, muncullah HSP70 yang akan membuat hormon yang namanya atau enzim atau sinyal seperti itu yang namanya HIF1 alpha, HIF2 alpha yang kemudian memberikan sinyal kepada tubuh untuk persiapan pergantian darah yang keluar dari darah bekam itu. Itu nanti akan dibentuk dengan bantuan ginjal dan liver. Ketika eritropoietin itu muncul, kemudian eritropoietin akan dikirim kepada sumsum tulang belakang, kemudian membentuk yang namanya sel darah merah. Oleh sebab itu, di poin pertama ini disebutkan bekam itu adalah mengeluarkan darah. Ketika kita mengeluarkan darah, maka kita pastikan tubuh itu siap membentuk darah baru, teman-teman sekalian.
Jadi kita tidak hanya membuang darah saja, tetapi kita memikirkan apakah si pasien ini siap tubuhnya untuk membentuk darah baru. Secara tibbun nabawi dan TCM, darah ini nanti dibentuk oleh limpa. Sedangkan di dalam medis nanti kita memiliki cerita bahwa darah dibentuk di dalam sumsum tulang belakang. Mirip sebenarnya kalau dibuat runut ceritanya darah itu terbentuk. Sejauh ini kita ingin membekam banyak-banyakan darah, lama-lamaan ngekopnya, banyak-banyakan titik-titik. Ternyata tidak seperti itu, teman-teman sekalian. Ketika darah kita keluarkan dari dalam tubuh, maka kita berpikir kembali, pasien ini siap tidak untuk membentuk darah baru nih tubuhnya. Kalau gagal, maka tubuh itu akan drop beberapa hari kemudian. Kemudian poin berikutnya, teman-teman bisa lihat di sini, kita akan melukai. Luka itu teman-teman memberikan sebuah rasa sakit. Maka kita harus memahami pasien ini sedang mengalami sakit batin ataukah tidak. Paling tidak itu ya. Atau sedang mengalami trauma ataukah tidak. Kemudian yang berikutnya adalah menarik panas dari dalam tubuh. Bekam ini adalah menarik panas dari dalam tubuh. Maka kita pastikan dulu apakah pasien kita ini memiliki panas tubuh yang cukup ataukah tidak. Ternyata lemasnya pasien itu atau lemasnya seseorang ketika unsur dingin lebih banyak daripada unsur panas, maka bekam basah tidak dilakukan secara literatur TCM dan Tibbun Nabawi yang asli. Beberapa waktu ada teman-teman kita konsultasi seperti itu, saya capek nih, bekam aja. Saya pusing nih, bekam aja. Bekam itu kan sebaik-baik pengobatan. Setelah dibekam seminggu kemudian anemia. Kemudian karena kesalahan itu, kemudian dia mengatakan, wah ini bekam ini tidak benar. Ternyata malah membuat kita tambah sakit. Maka siapa yang salah? Siapa yang belum mempelajari lebih dalam? Kita sebagai seorang terapis. Inilah renungan-renungan yang kemudian membuat saya untuk lebih jauh lagi melihat sisi bekam itu yang sebenarnya. Kemudian lanjut yang kedua, ada madu. Biasanya bekam ini akan dibarengi dengan madu. Setelah bekam jenengan minum madu nggih, minum madu hangat, mandinya nanti setelah 3 jam dan seterusnya. Ternyata apa sebenarnya keilmuan dari madu? Dalam bahasa TCM kita sebut dengan Feng Mi. Madu ini bersifat hangat dan lembab. Secara umum dia hangat dan lembab. Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullahu ta'ala pernah menjelaskan secara ringkas tentang madu. Beliau mengatakan madu ini bersifat harun rotob, panas dan lembab, yang digunakan secara tibbun nabawi pada orang-orang yang mengalami sindrom dingin dan kering. Dingin dan kering. Maka ternyata madu tidak bisa digunakan pada sembarang orang, teman-teman sekali. Seorang formulator dari kesehatan tradisional mengatakan bahwa 1 sendok madu itu sudah cukup untuk digunakan beberapa kali saja. Ya, pada pengamatan kita sehari-hari, saya juga di sini memiliki teman-teman yang memang setiap hari minum madu, pagi, siang, malam. Ya, apakah madu itu bagus? Sangat bagus sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan demikian. Tetapi Allah ingin kita belajar, teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, di dalam beberapa literatur, madu ini ternyata ada lebih dari 300 jenis madu di dunia. Dan di Indonesia ini yang cukup dikenal nanti ada 15 jenis madu. Pertanyaannya adalah, madu saya, untuk Anda, dan untuk anak-anak kita misalnya, atau istri, teman, pasien kita begitu. Madu yang seperti apa yang dibutuhkan? Pada saat apa dia dikonsumsi? Bagaimana cara mengkonsumsinya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya alkai. Ya, alkai ini lebih dikenal dengan sedutan api. Ya. Ada beberapa teknik digunakan. Ada yang menggunakan besi panas yang sudah ditumpulkan.
kemudian dibakar di atas api dan ditempelkan beberapa detik di titik-titik meridian tertentu atau di titik sakit tertentu. Di kesehatan Cina, mereka menggunakan kaki yang dipanaskan atau telapak kaki yang dipanaskan, kemudian telapak kaki ini ditempelkan di tempat yang perlu perbaikian di sana. Sebenarnya ini penghangatan saja yang sekarang dikembangkan menjadi TDP, moksa dan semisal itu. Walaupun ikhtalafal ulama tentang al-kai, ya para ulama kita berselisih pendapat tentang al-kai. Sebagian mengatakan ini tetap tidak boleh digunakan dan sebagian lain mengatakan makruh dan boleh digunakan ketika dibutuhkan saja. Namun saya pribadi tidak menggunakan ini ya karena cukup beresiko sekali, terutama pada orang-orang dengan lemah limpa dan lemah paru. Ini tentang renungan yang pertama, teman-teman sekalian. Baik, kemudian ada renungan lain lagi yang saya coba untuk simpulkan sehingga merubah mindset, merubah pola pikir saya. Dan teman-teman mungkin yang sudah pernah duduk bersama saya ngobrol-ngobrol tentang Tibbun Nabawi. Ternyata tidak semua Nabi sarankan untuk berbekam. Ya, Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badr pernah membuat sebuah kajian tentang Tibbun Nabawi, tentang Al-Hijamah. Ternyata tidak semua sahabat Nabi yang mengeluhkan sakit disuruh berbekam sama Nabi. Contoh misalnya, seorang datang kepada Nabi, silahkan Anda minum madu. Seseorang datang kepada Nabi, coba bekam di Al-Kahil saja. Coba bekam di Mughith saja. Ya. Al-Katifain saja, dan seterusnya. Ternyata dari banyak hadis tersebut, Nabi lebih banyak menyarankan sahabatnya berbekam hanya satu atau dua titik. Terkadang hanya disuruh untuk minum madu saja, atau minum air zam-zam saja, dan lain-lain. Berbeda halnya dengan kita yang dulu saya juga pernah demikian, teman-teman sekalian. Ya udah sini bekam saja. Bekam masuk 7 titik atau 9 titik ya, titik sunnah tersebut. Dan terkadang banyak-banyakan titik itu menjadi lebih bagus lagi. Ternyata secara Tibbun Nabawi tidak demikian. Secara Tibbun Nabawi tidak demikian. Kemudian tentang madu. Ternyata tidak semua Nabi sarankan untuk minum madu. Kemudian al-kai juga demikian, Nabi tidak menyukai al-kai. Maka dari ini para ulama kita membuat sebuah manuskrip tulisan kecil tentang fikih tibbu an-nabawi. Tentang fikih tibbu an-nabawi. Seorang laki-laki di Arab Saudi bertanya kepada seorang syekh, "Wahai syekh, bagaimana pendapat Anda tentang bekam?" Bekam ini adalah sebuah pengobatan yang turun dari langit. Kemudian dia bercerita tentang harus kita membekam sekian dan sekian. Dan semua penyakit harus kita bekam. Maka Syekh berkata, "Ala rislika ya akhi." Mohon izin wahai saudaraku, bekam ini adalah risalah nabawiyah. Namun secara penggunaannya dia punya cara dan SOP. Tidak semua bisa dibekam, tetapi semua bisa melakukan bekam pada saat yang tepat. Kemudian dijelaskan oleh Syekh tentang illah atau alasan-alasan kenapa bekam ini tidak digunakan pada setiap sindrom dan setiap kasus, melainkan harus berdiri di atas al-manhaj atau diagnosa yang telah ditentukan di awal. Saya izin memberikan contoh kepada teman-teman sekalian dengan segala kerendahan hati saya. Misalkan kasus orang yang sedang mengalami pusing dan dingin. Kemudian datang kepada salah seorang pembekam, seraya mengatakan, "Saya pusing. Apa saran Anda?" "Oh, mari sini, saya lakukan bekam di titik Mughith, Al-Katifain, dan Al-Kahil." Baik. Kemudian dibekamlah orang itu, kemudian mendapatkan ketenangan. Memang endorfin keluar ketika tusukan-tusukan itu dilakukan.
Namun diagnosa ceritanya ini belum ditegakkan. Lantas sehari dua hari dia oke-oke saja, hari ketiga dan keempat dia mulai pening yang lebih kuat daripada pusing sebelumnya. Ternyata tubuh kekurangan energi dan darah sehingga tubuh yang seharusnya menciptakan darah baru, dia tidak bisa bekerja karena dia sedang lemah. Kemudian kita coba merunut kembali kisah kenapa orang itu sakit, pusing begitu. Ternyata dia belum makan. Maka obatnya sebenarnya adalah makan. Maka wawancara di dalam sebelum kita melakukan terapi adalah wajib. Dan tidak sekedar wawancara, nanti harus ada diagnosa lain yang menegakkan dan memastikan kenapa kita mengambil sebuah titik bekam itu. Ini adalah seni pengobatan. Sehat itu teman-teman sekalian tidak hanya dengan berbekam, tidak hanya dengan zaitun ataupun madu. Ternyata bisa dikombinasi antara obat yang satu dengan obat lainnya, dan terkadang kita tidak melakukan dengan pengobatan ini, pasien kita cukup beristirahat saja, dan seterusnya. Oleh sebab itu dikatakan adalah seni pengobatan. Berarti tidak mutlak. Di dalam pengekopan bekam misalnya, terkadang kita melakukan pengekopan setengah, satu setengah, tiga, atau mungkin langsung tiga, atau hanya satu saja, dan seterusnya. Ini adalah seni yang bergantung kepada tubuh pasien itu dengan ketersediaan darah dan energi pada pasien kita. Sejatinya seorang yang sakit itu sedang mengalami kelemahan. Namun kelemahan itu bisa terjadi karena kelebihan atau bisa terjadi karena murni kelemahan. Contoh kelebihan seperti apa? Di tanah yang gersang, di tanah Arab Saudi misalnya, di Madinah sana, atau di zaman kita, di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam, sering Nabi kita melakukan bekam di Al-Kahil misalnya, atau di Mughith misalnya, karena memang makanan di sana sifatnya panas semua. Daging panas, kurma juga bersifat panas ya. Nanti teman-teman akan berkenalan ada 6 jenis kurma secara umum, 3 diantaranya adalah dingin dan 3 diantaranya adalah panas. Karena makanan-makanan yang sering dikonsumsi oleh orang-orang timur sana adalah panas, maka bekam sering dilakukan. Oleh sebab itu, di dalam definisi para ulama kita, bekam itu dilakukan ketika hajat dam, ketika darah itu bergejolak. Dan ini juga ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tibbu An-Nabawi. Sekali lagi bahwa ternyata pengobatan ini adalah seni. Bagaimana kita memainkan seni itu tergantung dari sejauh mana kedekatan kita dengan seni itu. Ya, semakin dekat kita, maka kita semakin kenal dengan seni itu. Dan kita bisa menaruh dan memainkannya dengan baik juga. Demikian sakit teman-teman sekalian. Ternyata sakit itu banyak sebabnya. Ada emosi yang tidak terkendali, gaya hidup yang masih lepas begitu saja, pola makan dan minum yang masih bebas-bebas saja, stres dan pekerjaan yang mungkin sangat memberatkan, kemudian kualitas tidur yang buruk yang terkadang diabaikan, keturunan yang biasanya terjadi pada setiap keluarga dan pasangan. Kemudian yang terakhir adalah adanya aktivitas atau olahraga yang kurang atau berlebihan. Maka ketika pasien sakit atau kita lah ya, kita sakit, sebelum kita melakukan treatment, kita coba flashback dulu. Ini saya sakitnya karena apa? Karena gaya hidup, mungkin saya harus rubah, atau karena kualitas tidur yang memang akhir-akhir ini berantakan misalnya. Karena ada tugas, ada PR, atau cuaca yang terlalu dingin ekstrim, panas ekstrim, atau karena stres pekerjaan. Stres ini nanti terbagi menjadi dua. Ada stres yang sifatnya immaterial yang tidak bisa terlihat, yaitu adalah beban jiwa. Dan ada stres yang material yang memang bisa dilihat. Pekerjaan kantor misalnya,
ibu rumah tangga ketika mengurus rumah dan anaknya, mengurus suami dan mengurus pekerjaan rumah tangga, ini juga menjadi sebab kenapa kita bisa mengatakan ia sedang sakit. Mohon izin memberikan sebuah contoh aplikasi dari sebuah treatment pengobatan. Misalnya pada emosi, apakah kita harus membekamnya? Tidak. Mungkin kita sarankan untuk mandi hujan saja, misalnya nggih. Kemudian ada kualitas tidur misalnya. Apakah kita bekam? Barangkali dia darahnya sangat kurang karena beberapa hari ini tidak tidur. Ya, maka kita minta ajak dia untuk mari jalan-jalan dengan pasangan mungkin, atau minum rebusan daun salam atau temulawak atau apalah ya, bersantai dengan keluarga. Atau mungkin karena aktivitas dan olahraga suka mager sehingga tubuh itu menjadi berat dan susah digerakkan. Apakah bekam basah digunakan di sini? Bisa iya, bisa tidak. Kalau dia mager, kemudian tubuhnya menjadi dingin, darah menjadi kental, sehingga energi tidak terbentuk, maka bekam menjadi sedikit beresiko. Mengapa? Karena darah yang kental dan dingin menandakan bahwa energi itu sangat kurang sekali. Sedangkan pembuatan darah baru oleh sumsum tulang belakang, limpa, ginjal, dan liver membutuhkan energi. Maka orang yang kekurangan energi sejatinya ditonik energi dulu, dikuatkan energinya dulu. Ini adalah sebuah seni dalam pengobatan itu. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Agar tidak satu saja yang berbicara, mungkin sini saya aja yang berbicara ya. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Oh, ini ada chat masuk ya. Saya coba buka dulu ya. Darah tinggi, sakit kepala. Kalau mertua tuh sakit. Badan sakit-sakit. Mohon maaf, ini suaranya belum jelas ya. Silakan, ada yang ingin bertanya, mungkin teman-teman boleh ya. Ini sifat Zoom-nya ini seperti duduk-duduk santai bersama. Tanya Ustaz. Ya, mangga silakan. Maaf, Pak. Gini Ustaz. Halo? Iya, mangga silakan. Kan waktu itu pernah bekam, tapi pada saat bekam itu tidak mengeluarkan darah, tapi cuman ada embun-embun saja gitu kan. Baik. Terus saya tanya ke pembekamnya, tadi tidak keluar darah ya gitu. Terus dijawab sama beliau, bekam itu tidak mesti mengeluarkan darah. Gitu. Itu statement itu benar nggak Ustaz? Nanya itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kembalikan kepada makna dari bekam itu sendiri, teman-teman sekalian, al-hijamah itu ya mengeluarkan darah dengan sayatan dan dilakukan ketika darah itu bergejolak. Darah yang bergejolak itu adalah darah yang akan tumpah, tapi dia tidak memiliki jalur untuk menumpahkan diri darah itu. Sehingga Nabi memberikan saran untuk berbekam. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan al-fasdu. Ya. Al-hijamatu wal-fasd. Fasdu. Maka kondisi tersebut ya, secara analisa kecil dari cerita yang panjenengan sampaikan, maka sesungguhnya tubuh itu sedang mengalami kekurangan darah sebenarnya, atau kekurangan energi. Jadi ketika ketika bekam dilakukan, pengokopan diangkat ya, dilakukan sehingga kulit itu menjadi kembung. Ada sebutan qi. Qi itu artinya adalah energi tubuh itu akan mendorong darah ke permukaan kulit. Sehingga di situ darah akan keluar setelah dilakukan penusukan. Tetapi kalau setelah dilakukan penusukan darah tidak kunjung keluar, maka itu kondisi darah sedang kurang atau energinya yang sedang drop.
Maka secara konsep timur, At-Tibbun Nabawi yang saya pernah pelajari di keperawatan kala itu, di sini kita lakukan bekam api atau paling tidak kita menggunakan TDP dan renutrisi. Ya, TDP itu adalah penghangatan dengan sinar infrared untuk menghangatkan tubuh, dan nutrisi, misalnya seperti meminum rebusan kurma misalnya, atau makanan daging, daging yang memang sudah dibentuk sedemikian rupa agar mudah untuk dicerna. Adapun statement yang disampaikan oleh pembekam tersebut, maka saya mungkin kurang bijak ketika saya mengatakan ini salah atau benar. Namun secara seni keilmuan kira-kira seperti itu. Bisa dipahami Ibu yang bertanya mungkin? Iya Ustaz, syukran. Baik, afwan, barakallahu fikum. Silakan, mungkin ada Pak. lagi. Ya, saya Pak. Oke, silakan. Dari siapa ini? Apakah untuk bekam itu dirutinkan setiap bulan atau sesuai keluhan makanya dia bekam? Terus itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, mengatasi yang tadi, yang di penjelasan tadi yang terakhir, nah itu mengatasi keluhan-keluhan tadi yang ada kurva beberapa itu, itu gimana Pak? Apakah di beragam ataukah bisa satu titik bekam? Mohon Ya, maaf, yang kedua seperti apa tadi pertanyaannya? Agak putus yang di tadi tempat. yang di kurva itu Pak, yang ada emosi. Oh, baik, baik. Nanti kita kembali ke slide-nya. Bagaimana model Oh iya. pertanyaannya tadi yang kedua itu? Apakah bisa digabung atau tidak begitu ya? Iya, maksudnya iya Baik. dia punya terapi bekamnya itu kan ada beberapa, dari kalau stres, terus stres kan ada 2 macam itu. Terus dari sisi pola tidur. Terus itu apakah memang secara keharusan itu harus dibekam atau memang dia kita mungkin bekam kering saja gitu umpamanya contohnya, atau dia punya titiknya mungkin sama gitu, atau memang kita tambahkan gitu di antara yang tadi itu yang ada beberapa masalah tadi, dari pola tidur, terus dia punya pekerjaan atau stres itu Pak. Ya itu saja dulu Pak. Terima kasih. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih, baik. Baik. Yang pertama, apakah boleh bekam setiap bulan ataukah sesuai dengan keluhan? Baik. Saya izin untuk memberikan gambaran dengan dua sudut pandang jawaban. Ada sebuah hadis misalnya dari riwayat Tirmidzi dan yang lainnya bahwa bekam itu dilakukan di tanggal 17, 19, 21. Ya, yang kita biasa sebut dengan sunnah berbekam di setiap bulan. Bagaimana pandangan para ulama tentang ini? Nanti teman-teman akan mendapati nih, ya kalau teman-teman punya mungkin kitab atau kemampuan berbahasa Arab, itu sering dijelaskan oleh para ulama. Apakah memang setiap bulan kita harus berbekam? Nanti akan keluar dua jawaban, apakah bekam itu sunnah ataukah tidak sunnah? Sebagian ulama mengatakan dia mubah, sebagian mengatakan dia sunnah. Baik, kita tidak sedang berbicara tentang hukum bekam. Namun apakah bisa setiap bulan kita berbekam? Maka jawabannya satu, bisa saja. Ya. Yang kedua, tergantung dari keluhan. Ini yang pertama, ini ada dua pertanyaan yang saya coba gabungkan menjadi satu. Kalau ingin teman-teman melakukan bekam setiap bulan, maka sejatinya bagus sekali dilakukan setelah puasa Ayyamul Bid. Makanya kenapa Ayyamul Bid kemudian nanti ada bekam di tanggal-tanggal sekian. Ini sebenarnya puasa detoks dari dalam dan bekam adalah detoks dari luar. Nanti kita ada materi tentang bekam ini adalah ginjal kedua tubuh. Ya, ginjal keduanya tubuh. Jadi mangga silahkan mau berbekam setiap bulan ataukah tidak. Saran saya adalah ketika dibutuhkan maka berbekamlah. Ya, ketika dibutuhkan maka berbekamlah dan pastikan darah sedang cukup.
Saya kasih clue butuh teman-teman semua bagaimana kita mengetahui darah itu cukup. Yang pertama ada kemerahan. Kemudian lidah. Di sisi lidah sebelah kanan dan kiri secara umum berwarna merah yang bukan merah terang sekali, tetapi warnanya pink, merah muda seperti itu. Kemudian di kelopak mata itu nampak cerah, ya. Kemudian di kuku, ketika teman-teman lakukan pencetan seperti ini, kemudian balik merahnya itu cepat, maka insya Allah darah cukup. Walaupun tensinya nggak gede-gede amat ya. Bisa dengan melakukan bekam di beberapa titik saja, atau titik sunnah bisa diambil. Baik, kemudian berikutnya, apakah bisa digabung ketika terjadi keluhan-keluhan oleh sebab emosi, ya, oleh sebab stres pekerjaan, kurang tidur, dan lain-lain? Maka jawabannya adalah bisa. Ya. Nanti bekam itu nanti ada bekam basah, ada bekam kering, ada bekam seluncur, ada bekam dengan es, ada bekam dengan api, dan lain sebagainya. Bisa digunakan oleh sebab itu ini adalah sebuah seni di dalam pengobatan. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab. Bisa ditanggapi, mangga silakan. Kalau ada yang ditanyakan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Siapa dulu nih? Saya Haji Gorib dari Bojonggede Bogor. Oke, silakan. Iya, jadi kemarin saya sedang mencari apakah Nabi Muhammad itu ada sejarahnya atau beliau itu berbekam tiap bulan atau memberikan perintah tiap bulan gitu, atau bagaimana? Izin. Baik. Seperti itu. Baik. Kan kalau yang lazimnya kan ya ibaratnya kita sekarang dalam tanda kutip terdoktrinnya setiap tanggal 17, 19, 21 kan itu kan, sehingga kan apakah Nabi sendiri ada landasannya memerintahkan kamu berbekam tiap bulan gitu, apa begitu apa bagaimana? Terima kasih. Baik, barakallahu fiikum. Secara umum teman-teman sekalian, hadis yang ada adalah hadis yang bersifat umum. Ya, hadisnya bersifat umum. Oleh sebab itu, para kalangan al-muhadditsun, para kalangan ahli hadis mengatakan maka berbekam ini adalah sebuah saran ketika dibutuhkan. Mau setiap bulan, mau setiap minggu mungkin ya. Pokoknya kalau lagi dibutuhkan maka berbekam saja. Namun kalau teman-teman ingin mengambil misalnya karena ada hadis nih, saya hadisnya adalah coba kalian bekam di tanggal sekian dan sekian. Kemudian teman-teman berbekam di hari itu. Sengaja menunda bekam di tanggal sebelumnya ke tanggal yang memang di situ ada riwayat yang mengatakan itu dengan niat saya ingin sesuai dengan apa yang dianjurkan Nabi, maka mudah-mudahan mendapatkan pahala sunnah itu. Namun kalau niatnya adalah pengobatan, maka setiap waktu bisa dilakukan bekam itu. Tidak harus setiap bulan, atau tidak harus di titik mana, pokoknya ketika dibutuhkan maka berbekamlah. Kira-kira seperti itu, akhi? Ya, jadi Nabi Muhammad sendiri tidak ada perintah khusus ya, setiap bulan berbekam gitu enggak ya? Tapi setiap dibutuhkan ya. Ya, jadi secara umum hadisnya, misalnya hadis yang tadi kita sampaikan, inna afdala itu ya, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan bukan berarti Nabi mengatakan pokoknya bekam. Tidak, namun beliau dengan umum mengatakan ini pengobatan yang terbaik yang kalian lakukan. Ini pengobatan terbaik yang kalian lakukan, silahkan dilakukan. Tetapi keilmuan dalam pengobatan itu adalah pengkajian yang dilakukan oleh para tulabul ilm. Ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah anjuran Nabi secara langsung atau tidak, maka jawaban kita adalah ini sebuah saran. Ini sebuah saran nabawiyah yang kita lakukan, tetapi aplikasinya adalah dengan pembelajaran kita. Ya, aplikasinya adalah dengan pembelajaran kita. Kita belajar tentang diagnosa, kita belajar tentang bekam dan seterusnya. Dan apakah Nabi berbekam setiap bulan? Wallahu a'lam bishawab, saya belum menemukan yang memastikan bahwa setiap bulan Nabi pasti berbekam.
Ya, Iya. saya belum menemukan. Mohon izin teman-teman kalau ada yang menemukan hadisnya, silahkan nanti berbagi kepada kita dan kita bisa analisa kok. Kita bisa analisa hadis itu sesuai dengan keadaan di saat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kira-kira seperti itu, akhi. Iya baik. Kemarin soalnya saya ada pertanyaan begitu, saya mentok jawabnya belum bisa jawab. Makanya saya tanya Ustaz. Terima kasih. Baik. Iya, sami-sami. Ada Ya, lagi? Assalamualaikum Pak. Ya, Pak. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tadi yang penjelasan mengenai puasa. Bagaimana dengan bulan Ramadan, Pak? Apakah memang dianjurkan juga kita berbekam karena dia puasa, mendetoks dari dalam? Nah, apakah bagusnya juga kita bekam juga pada saat itu atau memang sesuai keluhan baru kita bekam? Baik. Pada dasarnya teman-teman sekalian, seorang boleh melakukan bekam ketika ia berpuasa. Memang ada hadis yang mengatakan aftaral hajimu wal mahjum. Batal puasa seorang yang membekam dan yang dibekam. Ini dijelaskan oleh para ulama, kenapa seorang pembekam itu batal puasanya? Karena terkadang zaman dahulu kan sudah tidak menggunakan kop seperti kita, jadi dulu masih disedot. Itu terkadang ada darah yang masuk ke dalam kerongkongan seorang pembekam sehingga dia batal puasanya. Atau yang dibekam itu setelah dibekam menjadi lemas, lantas dia berbuka puasa. Oleh sebab itu Nabi kita mengatakan aftaral hajim wal mahjum. Nah, secara umum teman-teman boleh melakukan melakukan bekam di bulan puasa ataupun di selain bulan puasa dengan syarat dengan syarat teman-teman ini punya tidak lemas lah begitu, dan baiknya dilakukan di sore hari. Ya kira-kira tidak jauh dari jam berbuka puasa. Jangan di siang hari. Ada beberapa kasus ini siang hari berbekam sampai sorenya gemeteran. Wah, ini kasihan sekali. Ya, kira-kira seperti itu, akhi. Jadi boleh-boleh saja, dan kalau sesuai dengan keluhan juga boleh, bisa. Ketika di bulan Ramadan misalnya kok keluhannya rematiknya datang, ya sudah bekam misalnya di titik-titik rematik itu. Kira-kira seperti itu, akhi. Ya, baik, Pak. Terus ini, Pak, mau tanya lagi mengenai darah banyaknya atau sedikitnya itu gimana, Pak? Apakah menjadi acuan atau patokan darah banyak ketika berbekam itu? Baik. Atau Apakah banyak? tidak menjadi Ya. Apakah banyak dan makasih. sedikitnya darah yang keluar itu menjadi patokan berhasil dan tidaknya bekam? Saya dulu ketika masih di bekam medik, ini kalau banyak darahnya kita berhasil. Ini bagus sekali. Kadang kita bangga dengan itu. Ternyata tidak seperti itu, teman-teman. Berbekam itu mengeluarkan beberapa tetes darah bekam saja sudah bagus. Ya. Karena kalau kebanyakan darah, ini bisa jadi darah seorang itu terlalu encer, atau dia sedang minum obat encer yang kita lupa bertanya, atau darahnya sedang terlalu panas, atau sayatan dan tusukannya terlalu dalam, sehingga mengenai pembuluh darah vena. Bukan kapiler lagi yang ada di bawah kulit, tetapi venanya yang kena sehingga darahnya malah mengucur keluar. Jadi tidak menjadi syarat bagus tidaknya berbekam ketika darah itu banyak yang keluar. Karena uap yang keluarnya sudah bagus sekali, teman-teman sekalian. Kira-kira seperti itu, akhi? Baik, Pak. Barakallahu fikum. Mohon izin teman-teman, saya ke chat dulu ya biar bisa dijawab dulu ya. Siap-siap. Ya, bismillah. Kriteria madu yang tadi disampaikan, ada yang tidak baik minum madu seperti apa? Baik, ini nanti bergantung kepada kondisi seseorang. Jadi madu itu bersifat lembab, teman-teman sekalian. Dia juga lengket ya, terutama pada madu-madu saya lupa, yang multifora ya. Multifora ini cenderung lembab dia, dan secara organ nanti insya Allah kita akan kenalkan tentang organ di dalam tubuh manusia. Limpa itu tidak menyukai yang namanya lembab. Ketika dia
lemah, maka dia memberikan sinyal kepada lidah kita untuk saya pengen minum manis. Maka di situ kita bisa meminum yang manis-manis. Tetapi manisnya pun tidak boleh yang terlalu kental sekali, jadi madu diminum langsung, dicampur dengan air. Nah, ada beberapa kriteria mungkin ya sebagai sebuah pegangan. Kalau tubuh kita nggak ngapa-ngapain tapi ngantuk banget, terutama di pagi hari, maka madu jangan dulu masuk karena tubuh limpa kita sedang sangat lemah. Ya, tapi kalau sedang habis bekerja, pengen minum madu ya boleh-boleh saja. Nah, ini sudah ya. Beberapa pertanyaan di chat yang sudah terjawab secara langsung mungkin saya lopati nje. Kenapa ada orang yang nggak cocok minum madu? Kalau minum madu mual di lambung, terasa nggak enak di perut, itu kenapa? Ini salah satu dari tanda bahwa saat itu tubuh sedang menolak madu. Ya, ini biasanya perut lambungnya sedang dalam keadaan lembab yang berat. Lembab ketemu lembab maka dia muntah. Ya, lembab ketemu lembab maka perut itu biasanya akan muntah. Ini minum air hangat aja sudah bagus kok. Minum air hangat saja insya Allah sudah bagus. Assalamualaikum, apakah nanti kita boleh dikasih tahu belajar tentang bekam api dan bekam es? Ini nanti modelnya insya Allah konsep saja ya, konsep saja karena ini sebenarnya tinggal masukkan es atau menggunakan api saja. Nanti konsepnya insya Allah akan kita informasikan. Ini hanya permainan seni saja sebenarnya. Ada teman-teman terapis bekam yang tidak mau bekam pada hari Rabu, apakah dalil ini kuat? Baik. Tentang al-hijamatu fi yaumil arbi'a, ini banyak ikhtilaf di antara para ulama kita ya. Dan saat ini dulu saya memang tidak mau berbekam di hari Rabu. Namun ternyata yang terkuat adalah berbekam saja tidak apa-apa. Ya, berbekam saja tidak apa-apa ya, apalagi memang saat dibutuhkan. Ya, mungkin ini rekan-rekan kita yang masih menggunakan, saya lupa riwayat hadisnya, memang tidak dianjurkan bekam di hari Rabu. Sebagian lagi ada yang tidak dianjurkan bekam di hari Sabtu, Selasa, dan seterusnya. Ya. Tapi secara umum ketika ada kebutuhan maka bekam saja ya, tidak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Burita dari Jogja. Tayyib, barakallahu fikum. Mau tanya, kalau lidah retak-retak itu apakah karena panas, lalu cocokkah berbekam, obatnya apa? Baik, lidah retak-retak nanti ada dua teman-teman sekalian. Retak-retak itu menandakan kering, seperti tanah di alam yang kita lihat, kalau retak-retak kan artinya tuh kering. Namun kering ini bisa dari dingin, bisa dari panas. Kering bisa dingin, bisa dari panas. Maka bekam cenderung pada yang panas. Kalau dia kering ini biasanya sudah mengalami defisiensi Qi dan C atau kekurangan darah, maka cukup melakukan bekam kering di sini. Kenapa dinamakan wet cupping klasik? Ada tambahan kata klasiknya. Oh, ini penamaan saja ya, terutama bagi saya supaya saya lebih mudah mengingatnya. Barakallahu fikum. Bolehkah berbekam di malam hari? Karena di tempat kami banyak yang kerja dan tak sempat bekam siang hari. Siang makan, bekamnya malam. Thayyib, secara umum boleh, ya, secara umum boleh ya. Tapi bekam di siang hari lebih bagus karena darah sedang panas. Ya, darah sedang panas. Ya, sesekali di malam hari tidak apa-apa. Jangan ada kipas angin, jangan ada AC, dan jangan kena angin. Baik. Assalamualaikum, izin bertanya. Baik. Saya pernah bekam seorang ibu di siang hari, tapi darahnya tidak keluar sama sekali. Ya. Tetapi pas di tanggal sunnah darahnya itu keluar kental sekali. Bagaimana dengan itu? Apa yang terjadi kok tidak baik? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dan jajaran sahabat-sahabat beliau yang mempelajari Tibbun Nabawi, kenapa ada tanggal yang disebut dengan tanggal sunnah 17, 19, 21, ternyata darah itu mengalir seperti ini teman-teman sekalian. Di awal minggu dia seperti ini, minggu kedua, dan pertengahan bulan darah itu naik. Kemudian mulai menurun
di minggu ketiga, dan minggu keempat darah menjadi stabil lagi. Jadi setiap bulan, setiap pertengahan bulan darah kita itu bergejolak. Maka disitulah ada bekam. Ya, disitulah ada bekam. Maka sebagian orang yang memang karakter tubuhnya bergejolak di tengah tahun, di tengah bulan, maka pasti banyak ketika di bulan-bulan, di tanggal-tanggal tengah bulan. Ya, di tanggal-tanggal pertengahan bulan. Nah, dari para ulama kita, teman-teman sekalian, kenapa ada tanggal sunnah yang disebut tanggal sunnah 17, 19, 21, itu karena darah bergejolak di setiap pertengahan bulan. Maka teman-teman nanti tidak kaget lagi kenapa di awal bulan darah nggak keluar, di tengah bulan kok banyak sekali yang keluar. Baik. Jarum bekam yang disarankan ukuran berapa bila tidak terkena pembuluh darah vena? Ini sebenarnya teman-teman mengukur saja dengan perasaan, karena ini bergantung pada ketebalan kulit ya. Jadi saya pribadi tidak pernah harus menggunakan jarum yang berapa. Nanti tinggal diatur sesuai dengan ketebalan kulit pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya membekam orang, pulang-pulang saya bentol seluruh tubuh dan bentolnya besar-besar. Ya, ini sebenarnya ini adalah internal ya. Jadi ada panas internal tubuh. Ini main di diagnosa jiwa, di mana panas internal tubuh dapat menyebabkan bentol-bentol dan gatal di setiap kop yang dibekam itu. Baik, satu lagi, kemudian kita ke pertanyaan langsung lagi. Ya. Kalau limpahnya bermasalah, solusinya apa? Baik, sebentar. Apabila kita bekam, kemudian setelah selesai bekam, bintik-bintik, seperti bintik-bintik itu tandanya apa? Kemudian ada juga yang seperti melepuh bila dipecah. Ya, ini karena kelemahan organ limpa dan panasnya api pada liver. Ya. Sehingga orang seperti ini biasanya kita tidak lakukan bekam, tapi cukup dilakukan pemijatan saja. Nanti kita sampaikan secara umum diagnosanya insya Allah pada pembahasan di teori nanti. Kalau limpahnya bermasalah, solusinya apa? Ya paling tidak istirahat ya. Istirahat yang cukup, jangan makan makanan yang susah dicerna, yang lengket-lengket, tepung ya, kanji, dan semisal itu. Baik, satu lagi, ada seorang pasien didiagnosa dokter masalah pada jantung, kondisi fisik pucat di bawah mata seperti bengkak. Dia lalu diterapi bioelektrik dan bekam. Dianjurkan minum madu, katanya setelah minum madu di mulutnya terjadi sariawan. Ini sariawan ini secara klasik dari lambung, teman-teman sekalian. Ya, ini dari lambung ya. Sebenarnya madu tidak bisa masuk ini. Paling hanya sayur-sayuran yang segar-segar yang dimasak matang. Baik, mungkin saya coba ke ini dulu ya. Saya coba ke materi dulu, nanti kita lanjutkan lagi pertanyaannya insya Allah. Ditahan dulu ya teman-teman semua. Ini tinggal beberapa slide saja. Baik. Ya. Ini berikutnya teman-teman sekalian. Ini medical cupping klasik. Ya, sekali lagi ini sebagai wacana yang agar saya mudah menyebutnya ya. Sekali lagi teman-teman, MCC yang teman-teman sekarang sedang lihat di layar, ini bukan untuk menyaingi siapapun ya, atau untuk menggurui siapapun, atau bahkan menjadi lawan dari payung-payung besar yang sudah tumbuh alhamdulillah ya, sama sekali tidak. Ini hanya sebuah renungan dari seorang saya pribadi. Nah, al-hijamah ini teman-teman sekalian adalah mengeluarkan darah. Karena terapi ini adalah mengeluarkan darah, maka kita memastikan dulu kecukupan darah dari pasien kita. Memastikan juga kecukupan energi yang kita sebut dengan Qi. Karena darah tidak bisa mengalir tanpa adanya Qi. Dan Qi tidak terbentuk tanpa adanya darah.
Ketika qi dan darah ini ada di dalam tubuh, maka orang itu akan sangat kuat, mentalnya bagus, kemudian tubuhnya cenderung hangat yang tidak panas, semangatnya juga bagus nanti. Kemudian selain itu, ya, memastikan kesiapan tubuh juga. Bagaimana itu? Tubuhnya hangat, tidak dingin. Kemudian kita memastikan kulit yang siap diintervensi. Ya, kulit yang siap diintervensi itu adalah, saya kasih clue, ketika teman ini punggung misalnya ya, kemudian kalau teman-teman tekan, kemudian putih dia dan lama kembalinya, maka itu kontraindikasi dilakukan bekam. Saya ulangi lagi, kalau teman-teman mendapati tubuh yang ditekan ininya atau teman-teman lakukan pijatan dengan sebuah alat, kemudian ada putih, ya ada putih-putih pada tekanan itu, maka ini kondisi dia kekurangan darah dan energi. Tidak boleh dilakukan bekam basah. Bagaimana misalnya harus dilakukan bekam basah nih? Baik, lakukan bekam basah dengan setengah tarikan saja, dengan tusukan hanya sekedar 5-7 tusukan saja. Ya. Ini hanya membuang angin saja dari dalam tubuh itu. Kemudian tidak dalam keadaan lapar atau kenyang. Ya, tidak dalam keadaan lapar atau kenyang. Maka harus ada pertanyaan dulu nih kepada pasien tersebut. Sudah makan belum? Terlalu kenyang atau enggak? Dan seterusnya. Kemudian tidak dalam beban pikiran yang berat dan tekanan mental yang berat. Nah, ini di sini terkadang pasien datang mengeluhkan sakit kepala, kita tanya, emangnya ada apa? Saya lagi pusing nih, ngitung uang, saya sebagai bendahara, saya pengen bekam biar ringan kepala saya. Ya boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh terlalu kuat. Orang seperti ini bekam seluncur dan bekam kering jauh lebih memberikan efek yang bagus. Karena kita membuang angin panas dari liver dan limpa. Baik, kemudian yang terakhir adalah kita memastikan kesiapan organ pembentuk darah. Ini yang sering terlupakan teman-teman sekalian. Ya mudah-mudahan MCC ini bisa menjadi sedikit pelengkap bagi para ahli terapis bekam yang hadir pada malam hari ini. Yaitu apa? Ada limpa, liver, dan ginjal yang diwakili atau dibentuk di sumsum tulang belakang. Limpa bagaimana mengetahuinya dia kuat? Di pagi hari nggak ngantuk. Ya, kemudian ginjal yang bagus bagaimana? Orangnya tidak gampang sakit pinggang. Ini kalau orang gampang sakit pinggang ini ada masalah di ginjal yang juga bermasalah pada limpa oleh sebab masalah pada liver. Maka kita hati-hati membekam yang terlalu banyak pada orang-orang seperti ini. Ya, bisa kita lakukan bekam dengan cara kombinasi treatment. Misalnya di atas kita di al-kahil, ini bekam sunnah ya, misalnya pada titik al-kahil kita sedot agak kencang, titik tengah tubuh kita sedotnya setengah, dan titik paling bawah kita lakukan bekam kering. Misalnya seperti itu. Maka di dalam pembekaman teman-teman sekalian, kita tidak hanya melihat bekam dan darah yang kita keluarkan, tetapi kita melihat darah ini keluarnya seperti apa. Banyak, sedikit, susah keluar, atau di cupnya ini banyak uap, atau apalah begitu. Dan pena bekam kita nanti ada teknik dia miring sekian derajat, ada yang harus ditekan, ada yang harus dipukul-pukul begitu ya. Dipukul-pukul itu seperti ini, sambil ditusuk tapi sambil dipukul-pukul ya. Kemudian selanjutnya kita melihat dari segi pembuluh darah. Kenapa pembuluh darah? Karena pembuluh darah berhubungan dengan jantung, limpa, dan juga hati. Ya, keelastisitas pembuluh darah nanti berhubungan dengan jantung, limpa, dan hati. Ada nanti yang baru di cup langsung darahnya keluar banyak. Ini bisa jadi karena pembuluh darahnya rapuh oleh sebab rapuhnya atau lemahnya organ perut, organ limpa dan lambung.
Ya, sejatinya diagnosa ini sangatlah panjang teman-teman sekalian, dan bekam ini adalah bagian kecil dari semua teknik terapi yang gunanya mengeluarkan darah dengan cara vakum, ya, atau ya dengan cara vakum atau di cup. Ya sudah habis ya. Ya ini terakhir kata-kata adalah sebuah nasihat bagi saya pribadi, dan mungkin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman juga, bahwa penyakit itu timbul ketika seorang sering memandang remeh pentingnya menjaga kesehatan. Ya. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Ustaz, izin bertanya boleh? boleh silahkan. Baik, ini kan saya sih yang saya ingin tanyakan berarti kurikulum rencana yang akan diajarkan ketika kita mengikuti pelatihan ini apa saja, itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah mempraktekkan bekam ini sebenarnya sudah cukup lama ya, tapi nggak lama juga sih, mungkin setahun atau 2 tahun. Saya sudah juga mempraktekkan untuk melihat diagnosa lidah ya. Kadang-kadang saya pernah bekam orang dengan kondisi yang menurut saya kayaknya ini lemah nih, karena lihat lidahnya cukup pucat gitu. Tetapi ketika saya bekam dengan tarikan kop yang ringan, itu ternyata darahnya tetap aja banyak gitu. Padahal saya udah perkirakan kemungkinan darahnya nggak banyak nih gitu. Itu kira-kira faktor apa yang menyebabkan masih seperti itu? Kemudian caranya Baik, sepertinya suaranya bertabrakan ini dengan mic yang lain. Boleh diulang sedikit pertanyaannya, dan teman-teman yang masih open mic mohon dibantu untuk di-mute. Ya, silakan Mbak. Ya kan saya tadi pakai ini. Baik. Pertanyaan yang kedua dari Mbak siapa ya, itu terputus ya, dan bertabrakan dengan suara-suara teman-teman yang buka mic tadi. Yang saya tangkap adalah darah bisa keluar ketika di cupnya sedikit, di cupnya tidak kencang begitu, pada kondisi lidah yang pucat, artinya lemah. Baik. Ada sebuah konsep yin dan yang. Ya, ada sebuah konsep yin dan yang di mana sentuhan ringan akan menguatkan tubuh. Sentuhan ringan akan menguatkan tubuh. Oleh sebab itu tadi kita berikan contoh ya, pada kasus yang lagi lemah misalnya dan perlu dilakukan bekam, maka bekam tidak boleh kuat pengekopannya. Cukup yang sederhana saja, yang ringan-ringan saja. Itu akan mendongkrak qi tubuh teman-teman sekalian. Itu akan mendongkrak qi tubuh. Sebagaimana kita kalau lagi capek, kemudian kita dipijit, yang pijitnya itu seperti air yang mengalir dan itu lembut begitu, maka kita tuh terasa dongkrak, energinya dapat. Tapi kalau terlalu kencang, maka biasanya tubuh kita menjadi drop. Itu yang saya tangkap dari pertanyaan panjenengan tadi. Kemudian kurikulum pelatihan ini Allah Ta'ala membuat skema selama 1 minggu belajar tentang ini nanti ada berbentuk materi yang kita tuliskan di Telegram, kemudian nanti ada Zoom juga. Insya Allah nanti modelnya adalah mengenal manusia, kemudian mengenal tentang model ya, tentang sederhana, kemudian tentang teknik-teknik bekam yang kita sampaikan secara tertulis dan secara Zoom seperti ini, insya Allah. Kira-kira itu mungkin ya untuk Mbak yang tadi. baik, Ustaz, saya coba ya, saya coba ke sampai jam berapa kita ya? Ya, Mbak Dia nampaknya sedang izin dulu ya. Baik. Saya coba ke sini dulu ya. Bagaimana menaikkan energi bagi yang suka mager? Olahraga.
Jawabannya singkat ya, olahraga. Seperti motor itu harus dipanasin dulu teman-teman sekalian. Baik, kadang si pasien habis bekam menanyakan kenapa kepada kita sebagai terapis, gimana kondisi darah saya Pak, bagus enggak? Itu gimana? Baik. Bagaimana kita menganalisa kondisi pasien tersebut, melihat secara fisik apakah darahnya banyak atau banyak kental, atau bekas kopnya lebam hitam muda. Ini nanti insya Allah akan sedikit tergambarkan ketika kita mengenal manusia secara holistik, di mana manusia itu terdiri dari jiwa dan raga, terdiri dari organ yang bisa organ yang digerakkan tanpa perintah dan organ yang bergerak di perintah. Nanti juga kita berkenalan tentang sel, tentang darah, dan tentang enzim-enzim yang membentuk darah di dalam tubuh kita. Ya, nanti akan sedikit yang akan terbuka insya Allah. Izin bertanya, Ustaz. Ya, secara umum kalau darah itu, kondisi darah saya bagus apa tidak, ya darah yang keluar dari bekam itu ada dua jawaban nih ingin saya bagikan kepada teman-teman. Salah seorang profesor dokter dan beliau juga seorang pengamatan saya yang beliau analisa karena beliau memiliki lab. Ternyata tidak semua darah bekam itu rusak, teman-teman sekalian. Tetapi memang secara umum darah itu tidak begitu dibutuhkan oleh tubuh, tapi dia tidak rusak darah itu. Dan kalau kita tanyakan kepada para praktisi tibbun nabawi, maka cenderung mengatakan ini darah yang sudah rusak, sudah mati. Ya. Jadi sama-sama saja sebenarnya keduanya darah yang selayaknya untuk dikeluarkan, gitu saja. Ada orang yang katanya fungsi livernya sisa 30%, boleh nggak dibekam? Ini kita perlu melihat kondisi lebih lanjut ya. Kita perlu melihat kondisi lebih lanjut, karena nanti liver ini berhubungan dengan darah soalnya. Ya. Oh ya, sampai jam 21.30. Penyakit apa saja yang tidak boleh dibekam? Ini nanti banyak ya, misalnya penyakit kulit, kemudian penyakit kanker pada darah, kemudian penyakit-penyakit menular seperti itu, ya, hepatitis dan lain sebagainya, ini tidak dianjurkan untuk dilakukan pembekaman, dan masih banyak lagi nanti. Ada pasien diabetes dibekam di telapak kaki dan sekitar kakinya yang luka. Baik, diabetes teman-teman sekalian, diabetes itu teman-teman hanya diizinkan melakukan bekam tidak dianjurkan bekam dari bokong ke bawah, dengan alasan karena peredaran darah itu sudah tidak normal lagi karena kekentalan darah, viskositas darah yang sudah kental. Jadi dikhawatirkan akan terjadi gangren nantinya. Jadi kalau masih di sini masih boleh. Tetapi dianjurkan untuk hati-hati pada diabetes yang sedang darahnya tinggi. Ya, diabetes yang sedang darahnya tinggi maka hati-hati. Ya, resiko gangrennya ada. Baik, apa nih? Apakah penderita tumor dan kanker boleh dibekam? Sebagian mengatakan tidak boleh untuk yang kanker, namun tumor masih bisa dilakukan pembekaman pada titik-titik di belakang saja ya, titik di punggung untuk menenangkan. Jadi tumor ini teman-teman sekalian, ini kemarin kita ada bedah keilmuan tumor kanker dan mioma kista di Bali kemarin. Tumor dan kanker ini sebenarnya sangat erat berhubungan dengan jiwa, liver jiwa yang panas, dan kelemahan organ perut atau limpa dan lambung. Maka pembekaman biasanya dilakukan di area-area sekitar itu saja, ya, penguatan organ lambung dan liver, dan limpa, dan penenangan organ liver jiwa. Apa itu liver jiwa? Liver yang berkaitan dengan semua emosi, dari marah, kesal, dan semuanya. Ya, intinya adalah ketenangan. Afwan, saat perlukaan kondisi tangan dan kaki banyak urat yang timbul, tetap dilanset atau dilewat pas uratnya timbul.
Sejatinya dilewati saja, ya. Sejatinya dilewati saja, ambil yang tidak berurat. Adakah cara kita untuk selalu fit? Soalnya terapis susah cari orang yang bisa menterapi. Mungkin ada yang pernah ikut di kelas 10 hal yang sering terlewatkan. Ini ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau. Pada intinya teman-teman menjaga kesehatan itu adalah mudah dan murah. Apa itu? Capek, istirahat, lapar, makan, haus, minum, bosan, ya jalan-jalan begitu ya. Kemudian ya yang seperti itulah bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup. Dan ingat teman-teman sekalian, makan makanan yang terbaik yang Anda punya, yang kita punya. Kenapa? Karena makanan ini akan diproses oleh tubuh menjadi darah, menjadi energi, menjadi cairan, menjadi sel sperma dan sel telur, dan menjadi semangat kita. Jadi teman-teman kalau punya sahabat yang ente ini nggak pernah semangat nih, ternyata makanannya hanya saja yang ada di pinggir jalan, ya nggak bisa begitu, nggak bisa semangat dia. Ternyata semangat kita hidup itu tergantung dari apa yang kita makan. Ya, kira-kira seperti itulah. Untuk penyakit kanker selain darah, apa dianjurkan berbekam? Untuk penyakit kanker selain darah, apa yang dianjurkan? Apa dianjurkan berbekam? Ya, boleh ya, sebenarnya boleh ya. Jadi kalau saya pribadi, kasus kanker ini lebih enak di akupuntur sebenarnya. Di akupuntur, dipijat-pijat, intinya ditenangin. Ya, intinya adalah ditenangin. Karena kanker ini teman-teman sekalian umumnya karena masalah imun, autoimun misalnya ya, atau kondisi di mana protoonkogen namanya di dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya protoonkogen, ada namanya tumor suppressor onkogen, itu biasanya sedang kacau sehingga tumor dan kanker itu bisa tumbuh. Intinya ditenangin, bekam seluncur saja. Ya, bekam seluncur aja. Biar aman. Baik. Bolehkah ibu hamil dibekam? Kalau boleh, umur kandungan berapa? Adakah titik yang aman? Baik. Secara umum teman-teman sekalian, ibu hamil tidak dianjurkan berbekam dulu. Biasanya akan terjadi muntah. Ya, sebagian mengatakan tidak boleh dilakukan pada trimester pertama. Sebagian lagi mengatakan kedua, sebagian lagi mengatakan ketiga. Maka saya pribadi mengatakan tidak boleh dilakukan bekam pada saat si ibu hamil ini lemas. Ya, lemas. Biasanya ada yang bergejala jadi mual muntah ketika di trimester pertama, ada juga yang trimester kedua seperti itu, dan yang ketiga juga ada yang seperti itu. Jadi hati-hati sajalah. Ibu hamil ini cenderung kekurangan darah sebenarnya. Ya, kekurangan darah. Jadi lebih baik dinutrisi dulu lah dan sering-sering dipijat oleh suaminya. Baik, ada yang ingin bertanya secara langsung mungkin? Silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ini pertanyaannya banyak. Lanjut aja Ustaz. Baik. Ada titik yang sakit ketika dibekam, tapi ternyata darahnya sedikit. Malah yang nggak sakit darahnya banyak. Dan ada kayak buih-buih, kayak mendidih gitu. Itu kenapa? Sampai beberapa kali pengekopan, karena masih ada keluar darahnya. Ini saya belum dapat bayangannya untuk yang ketika dibekam tapi ternyata darahnya sedikit. Biasanya begini teman-teman sekalian. Misalnya kita mengambil titik al-katifain atau al-kahil saja. Ya, atau titik organ ada di sini. Ini di sini nanti ada titik liver ya di sebelah kanan. Dipencet kok nggak sakit. Maaf, sakit. Ketika dibekam sakit tetapi darahnya kecil yang keluar. Berarti itu sumbatannya gede di situ. Sumbatannya dia besar. Terus titik-titik yang tidak sakit malah darahnya banyak keluar, berarti sumbatannya cenderung tidak ada di sana. Dan itu bagus, tidak apa-apa seperti itu. Tidak terlalu menjadi masalah. Kemudian kalau buih-buih yang keluar di ketika pengekopan itu sebenarnya adalah angin yang masuk ke dalam tubuh. Maaf, angin yang masuk ke dalam cat itu. Maaf, ya ke dalam kop itu. Mohon maaf. Angin ya, jadi ada masuk angin. Apa bedanya titik bekam TCM dengan zaman Nabi?
Apa bedanya ya? Kalau TCM ini teman-teman sekalian cenderung ke keluhan saja sebenarnya. Ada keluhan di mana, diagnosanya di mana, di situ kita ambil titiknya. Kalau di zaman Nabi itu sudah dipatok al-kahil, al-katifain, kemudian al-zahrul a'la dan seterusnya. Itu sudah ada nama-namanya, ya. Namun TCM ini adalah sifatnya mengembangkan sebagaimana bekam medis, bekam titik sasaran dan lain sebagainya, ini pengembangan semua. Baik, apakah darah rendah bisa dibekam? Cenderung tidak ya, karena dia sedang kekurangan darah, ya, tidak boleh dibekam. Pasien bekam kondisi dingin tapi pengen dibekam, kita nggak ada alat pemanas infrared, apakah bisa kita pijat dulu pakai krim hot cream, baik, atau minyak hangat dengan tujuan biar panas baru kita bekam basah, baik. Dingin ini teman-teman nanti bisa karena masuk angin, bisa karena habis makan es di pinggir jalan, atau memang karena kekurangan darah. Infrared memang salah satu menjadi solusi. Kalau tidak ada itu, maka gunakan minyak hangat yang ciri khas hangatnya itu terus-menerus. Kalau hot cream ini lama-lama jadi dingin kalau tidak salah ya. Sama kayak balsem. Ada unsur dinginnya, ini jadi masalah ketika dinginnya muncul. Ketika hangat itu dia bagus, tapi kalau sudah jadi dingin maka agak sedikit beresiko. Dipakai minyak yang hangat aja ya, kayak minyak apa ya? Ya minyak yang terbuat dari serai gitu ya, atau minyak GPU mungkin ya, itu juga bisa lah. Minyak kutus-kutus itu juga bagus. Adakah dibekam titik promil? Promil ini teman-teman sekalian, sebenarnya banyak yang perlu kita cek ya. Kalau secara titik, ini ada beberapa referensi nih. Kita tetap mengambil nanti di daerah sini ya, di daerah Ciau bawah namanya. Kira-kira nanti diambil di sini dan di sini ada pusar, ambil di sini dan ke bawah. Ini nanti di sini ada titik ren dan ada titik ginjal. Kemudian di belakang ambil titik di area tengah dan ke bokong sini. Boleh nanti titiknya banyak bisa atau titiknya sedikit saja. Ambil titik yang sakit kalau dipencet. Di titik promil. Banyak nanti referensinya teman-teman sekalian. Padahal susah hamil ya, susah hamil atau pengen hamil itu yang dikuatkan limpanya dulu. Limpa kemudian nanti ke ginjal. Ya, limpa kemudian nanti di ginjal. Jadi jangan banyak-banyak di terapi pengeluaran darah. Saya khawatir ya, karena kekurangan darah malah dibanyakin keluar darah, nanti malah jadi sulit hamil atau ketika hamil malah gampang keguguran. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Berbekam merupakan sunnah pengobatan. Apakah ada pengobatan selain bekam yang juga disunahkan? Banyak sekali ya, seperti minum madu, kemudian minum air zam-zam, sebagaimana Nabi kita mengatakan ma'uz zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam ini sesuai dengan niat minumnya apa. Kalau niatnya pengen sembuh dari penyakit, maka Allah akan sembuhkan. Pengen diangkat diangkat derajatnya di dunia, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia. Kemudian dengan kurma ya, dengan kurma misalnya Nabi kita mengatakan man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa, maka dia akan diselamatkan dari racun dan sihir. Ya, arti hadisnya tadi adalah barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka dia akan diselamatkan dari sihir dan racun. Kemudian minum susu ya, Nabi kita suka sekali minum susu dan lain sebagainya. Saya bekam orang karena jantung. 1 kali bekam, alhamdulillah katanya rasa nyerinya di jantung sudah nggak ada. Bekam yang kedua mulai tak banyakin kop. Tapi sesekali saya seluncur. Dan setelah seluncur di area pundak kiri itu hitam. Tidak seperti area lain. Setelah saya keluarkan banyak di area punggung itu, padahal bekam pertama tidak keluar darah sedikit.
Sakit jantung ini bisa karena angin ya, ini kemungkinan karena angin, jadi setelah dikop rasanya enak. Nanti kita akan berkenalan dengan penyakit-penyakit angin. Oh, setelah kop ya. Keluarlah banyak. Jadi darah yang tidak keluar itu biasanya karena dingin karena adanya sumbatan yang belum dipecahkan. Makanya sebelum bekam biasanya dilakukan pijatan dulu. Baik. Baik, Afwan, tadi kurang menyimak bekam yang sedang sakit pinggang, apa solusinya? Dan apakah menduduki dompet bisa berpengaruh juga sakit pinggang? Jadi pinggang sakit ini biasanya ada masalah pada ginjal yang dimulakan oleh liver dan limpa. Bisa juga loh orang yang sedang memendam kesedihan itu jadi sakit pinggang, HNP misalnya, bisa jadi ya. Dan menduduki dompet bisa jadi penyakit, sangat bisa sekali. Saya lupa istilah kita ini, wallet syndrome kalau tidak salah, di mana menduduki ini bisa merubah struktur tulang belakang. Kan biasanya di sebelah kanan taruh dompet ya. Nanti ini tulang belakangnya jadi naik, ini jadi turun nanti. Ini bisa jadi kemana-mana penyakitnya nanti. Baik, ini sudah mendekati 10:30 ya di teman-teman WIB, di tempat saya sudah jam 10:30 ini. Mbak Dian, ini mau dilanjut apa gimana ini? Ini masih pertanyaannya masih masuk. Kita selesaikan aja pertanyaan gimana? Ya, boleh. Ya, sebentar. Baik, pertanyaannya saya lanjut dulu ya. Apakah boleh mengkolaborasikan bekam dengan totok punggung dan refleksi? Saya sebelum bekam melakukan treatment totok punggung dulu sebelum bekam. Dan setelah bekam kadang refleksi kaki, boleh nggak disinergikan? Sangat-sangat boleh, bebas. Seni pengobatan ya, bebas. Afwan, berapa jarak waktu bekam untuk orang sakit parah seperti adanya tumor? Berapa ya? Saya nggak ada patokan waktu berapa lama, tapi mungkin di sebagian para praktisi bekam Indonesia itu biasanya antara 1 minggu, 2 minggu itu bekam lagi. Tapi ingat teman-teman sekalian, tumor ini biasanya disebabkan oleh kelemahan limpa. Jadi perbaiki pola makan itu cenderung lebih optimal. Maksud saya bekam yang dikombinasi dengan perbaikian pola piring dan pola pikir itu jauh lebih menghasilkan fungsi yang baik. Beberapa waktu lalu ada keluarga yang memang kena tumor di payudara, mohon izin teman-teman yang perempuan, ini alhamdulillah bisa rilis dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu ya. Itu karena kita cuma memperbaiki limpa lambungnya saja. Karena tubuh itu punya sistem memperbaiki diri, teman-teman sekalian. Tubuh kita punya sistem memperbaiki diri ketika nutrisi yang dimasuki tepat. Makanya Allah tidak pernah salah ketika mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Ya, selayaknya bagi setiap manusia memperhatikan apa yang dia makan. Karena makanan adalah obat. Barakallahu fikum. Apa nih? Kadang setelah dicetak warna kulit agak bekas biru. Itu kenapa? Ini bisa karena kelemahan organ perut tadi ya. Sejatinya saya tidak melakukan bekam pada orang-orang yang kalau di kop itu hitam. Sebenarnya kalau mengikuti pertanyaan nggak bakal habis. Season ini sangat seru. Allah barik fikum. Sulit merubah pola piring. Ini tugas memang bagi kita semua teman-teman sekalian karena makanan-makanan yang sekarang ini sangat-sangat menarik ya. Enak ya. Karena kita namanya manusia suka yang enak-enak. Oke, ini alhamdulillah pertanyaan sudah habis. Apakah leukemia bisa dibekam basah? Leukemia ini autoimun ya teman-teman sekalian, termasuk pada autoimun. Saya agak khawatir untuk kasus leukemia, maka saya biasanya tidak menyarankan untuk dilakukan pembekaman. Lebih ke perbaiki pola piring lagi, sama pola pikir. Allah barakallahu fikum. Ya, sepertinya pertanyaan kita sudah habis, Mbak Dian. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Sampai di sini dulu, kira-kira ada teman-teman yang mau bertanya? Baik. Bila tidak ada, mungkin saya nanti akan menutup ya Mbak Jenny. Bisa, kalau nggak ada, bisa langsung ditutup aja nih ya, Ustaz. Tidak ada gangguan nih. Iya, baik saya tutup ya. Baik teman-teman sekalian, izin menutup kelas kita sebagai sebuah silaturahim di antara kita. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya sampaikan bahwa medical cupping terapi ini dengan segala kerendahan hati saya tidak pernah bermaksud untuk menjadi saingan untuk manapun ya teman-teman di sini. Niat menggurui juga tidak ya, menyaingi juga tidak. Ini hanya sebatas kita belajar bersama, dan tentunya pasti banyak sekali kekurangan yang dengan izin Allah saya juga akan terus untuk belajar. Teman-teman yang memiliki ilmu yang lebih, maka saya sangat senang ketika berbagi kepada saya. Lebih kurang saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Yang benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Suci. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Dian. Jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih ya teman-teman untuk materi yang sudah disampaikan hari ini. Apabila masih ada yang ingin bertanya, kita bisa langsung aja ke grup. Ini kan sifatnya masih free ya, jadi kalau saya ada yang ingin ikut kelasnya, itu insya Allah kita akan mulai tanggal 27 Februari. Materi bisa dilihat di grup. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mbak Dian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mbak Dian, terima kasih Ustaz. Terima kasih Mbak Dia.